ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan hebat semuanya. Siapa kita? Berjumpa lagi dengan saya dan rekan saya Bu Sri Wahyuningsih, meminta bantuan kepada rekan-rekan semua guna melengkapi tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 di modul 3.2 untuk pembuatan aksi nyata. Nah, pada siang hari ini saya dan rekan saya Bu Sri Wahyuningsih, kita berbeda PP, berbeda guru pamongnya beda, tapi kita diperbolehkan untuk membuat satu tugas secara bersamaan. Pada siang hari ini kita berdua akan membahas mengenai 7 modal aset yang ada di SDN 2001. Di sini kan ada perwakilan dari pihak guru, pihak orang tua murid juga sudah ada, dari pihak Bapak RT setempat juga sudah ada, jadi sudah melengkapi ya. Dari beberapa faktor di sekitar sekolah, alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf kalau agak sedikit mengganggu waktunya. Ini mengenai 7 pemetaan modal aset yang ada di sekolahan kita ini. Oke, yang pertama tentu aja visi misi kita. Yang pertama visi SDN 201. Kita pasti juga sudah hafal semuanya, sudah tahu. Menciptakan siswa yang memiliki nilai-nilai kesehatan jasmani dan rohani yang baik, pintar secara intelektual, berakhlak mulia dan berkembang secara pribadi, untuk mendapatkan prestasi serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu visi kita. Misinya yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan kualitas pendidikan yang tinggi dengan menawarkan kurikulum yang relevan dan berfokus pada pengembangan keterampilan akademis dan keterampilan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan siswa, memberikan dukungan dan peluang kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, termasuk dukungan dalam pengembangan keterampilan, kepemimpinan, dan soft skill. Yang ketiga, pengembangan moral dan etika. Mendidik siswa tentang nilai-nilai moral dan etika yang kuat, serta mendorong perilaku yang bertanggung jawab dan berempati. Itu visi dan misinya lagi. Yang selanjutnya, next. Nah, tujuan kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama kita akan mengidentifikasikan beragam aset yang dimanfaatkan untuk mengembangkan program sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, menggunakan beragam aset milik sekolah untuk merancang visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi semuanya berpihak pada murid. Nah, ini pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, Bu Yuni. Pendekatan berbasis aset, nah ini kelebihannya ya, kalau tadi kekurangannya. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Nah, ini 7 modal aset yang tadi saya bahas. Pertama ada modal manusia, SDM-nya, sumber daya manusianya. Ada modal fisiknya, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, modal sosial, modal finansial, dan modal politik. Ada 7 modal ya. Yang pertama modal manusianya. Sumber daya manusia di kita sangat berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting. Pendekatan lain pengelompokan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya kecakapan kepemimpinan sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Yang kedua, modal sosial.
Modal sosial itu sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Yang ketiga, modal politik. Modal politik adalah sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan sedikit oleh teman saya, Bu Sri Wahyuningsih. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya adalah modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Selanjutnya Pak Ahmad. Modal agama dan budaya. Modal ini sangat penting untuk kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan, kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya. Dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama yang akan dilaksanakan di sekolah. Ada juga modal fisik, bangunan yang sudah kita miliki, yang digunakan untuk kelas, lokasi proses pembelajaran yang ada, dan juga lab, aula pertemuan ataupun pelatihan, infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di sekolah, mulai dari saluran pembuangan, sistem airnya, mesin, jalan yang ada di sekitar sekolah, terus jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi. Itu adalah semua modal fisik yang nantinya dipakai untuk pembelajaran. Next, Pak Ahmad. Modal lingkungan alam. Di sekolah kita ada tanah untuk berkebun di sekitar halaman sekolah. Terus juga kita bisa membuat nantinya untuk berternak, bisa juga untuk pelajaran IPAS. Semua dari hasil pohon yang telah kita tanam beserta anak didik. Ada buah-buahan juga yang kita tanam di sekitar lingkungan sekolah. Dan material bangunan bisa digunakan kembali untuk pembelajaran. Modal finansial termasuk yang tadi telah disebutkan kayak tabungan dari tanaman. Ada sumber pendapatan internal dan eksternal. Next, Pak. Jadi tadi adalah 7 modal aset yang kita miliki, yang semuanya nantinya dapat kita gunakan untuk pembelajaran peserta didik kita. Saya berikan kembali ke Pak Ahmad. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah modal-modal aset yang sekolah kita miliki. Semuanya kita berfokus kepada murid, ya. Apapun yang kita lakukan semuanya berfokus pada murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan rekan saya Bu Sri Wahyuningsih mengenai pemetaan aset SDN Grogol 01. Mungkin ada kurang dan lebihnya, kami berdua minta maaf. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan lewat saya dan kami ini juga. Itu aja ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kita berdua. Mohon doanya juga agar kita berdua dapat lolos menjadi guru penggerak angkatan yang ke-9. Itu saja, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.